Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembali Setelah 10.000 Tahun, yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 34. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Mari kita lihat, kata Kang Wo sambil berjalan pulang dan melihat status Windows-nya. Jadi stats lain juga naik bersamaan dengan demonic energy. Meski demonic energy yang paling penting, bukan berarti strength, dexterity, dan constitution tidak berguna. Aku bisa memperkecil energi yang terbuang dengan memperkuat tubuhku dengan stats lain. Stats intelligence dan wisdom tak berguna untukku karena aku tak memiliki magic power. Dan stats itu juga tak berarti menambah kepintaranku, kata Kang Wo dalam hati. Sayang sekali, aku tak bisa menaikkan stats yang aku mau saja. Aku dengar kalau stats umumnya meningkat setiap level tergantung trait yang sering digunakan setelah awakening kedua. Tapi bagiku, kenaikan stats Dominic Energy malah sangat lambat, dan statsku yang lain bertambah dengan random. Kenapa ya? Apa karena energi demonik milikku terlalu tinggi? Memang stats demonic energiku jauh lebih tinggi dari stats-stats lainnya. Dan aku juga bisa melakukan hal yang player tingkat tinggi lain tidak bisa lakukan. Selain itu, upaya yang diperlukan adalah upaya untuk menaikkan stats menjadi lebih sulit saat statsku semakin tinggi. Kesimpulannya, setelah level 30, aku tak bisa menaikkan stats demoni energiku karena sudah terlalu tinggi, kata Kang Wo. Tapi sudah lebih dari cukup karena aku sudah bisa mengalahkan Hellout. Tapi sayang sekali, kalau begini seharusnya tak ada masalah sampai awakening kelima, pikir Kang Wo. Aku harus melihat Xiao dan Taiso, kata Kang Wo. Keesokan paginya, di depan gerbang Incheon Timur, Kang Wo dan Xiao pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh Taiso. Menunggu sebentar sambil melihat banyak party lain berkumpul. Tiba-tiba, Taiso datang bersama orang-orang yang sudah dijanjikan olehnya beberapa hari yang lalu. Taiso pun melambaikan tangannya ke arah Kang Wo dan Seol serta menghampiri mereka berdua. Kang Wo Hyun Nim, di sini, di sebelah sini, teriak Taiso bersemangat ke arah Kang Wo yang sedang berjalan dengan Seol Kau membuatku malu, kata Kang Wo sambil menutupi wajahnya karena malu dilihati oleh orang-orang sekitar. Hahaha, apa urusanmu sudah selesai? Tanya Taiso tertawa. Ya begitulah, jawab Kang Wo. Baguslah, kedua orang ini adalah player yang aku bilang ingin memperkenalkan padamu. Pria tampan di sebelah ini namanya Kim Sion. Dan bocah ini adalah Choi Eunbi, kata Taiso sambil memperkenalkan kedua orang yang ada di sebelahnya. Halo, kata Kim Sion pada Kang Woo. Ya ampun, dia memang ganteng, kata Kang Woo dalam hati sambil melihat ke arah Kim Sion. Siapa yang kamu panggil bocah? Kata Choi Eunbi kepada Taiso. Keke, memangnya kalau tidak bocah siapa lagi? Keke Taiso melihat tingkah Eunbi seperti anak-anak. Halo, sapa Kang Wo kepada mereka berdua. Namun Eunbi langsung membalas perkataan Taiso dengan menyebutnya sebagai paman-paman berumur 40 tahun. Kamu juga kelihatannya seperti paman-paman yang berumur 40 tahun. Taiso tidak bisa berkata-kata dan hanya terdiam setelah mendengar hal itu. Kim Sion pun terdiam setelah mendengar dan melihat hal itu. Apa? Aku? 40 tahun?
Ucap Taiso tidak bisa berkata apa-apa. Kang Wo tidak bisa berkata apa-apa melihat tingkah mereka. Choi Eon-bi menoleh ke arah Kang Wo dan sangat bersemangat ketika melihat Kang Wo. Opa, Opa adalah orang yang selalu dibicarakan oleh Opa Taiso, bukan? Aku mendengar banyak hal tentangmu. Bicaralah denganku kalau kamu butuh sesuatu. Kamu, Opa, kata Choi Eun-bi dengan penuh semangat. Iya, iya. Kalau begitu, pertama, apa rank dan ucap Kangwo? Namun sebelum Kangwo menyelesaikan kata-katanya, Eun-bi terkejut melihat Seol-ah bersama Kangwo. Cia, berarti Uni itu seorang healer. Wow, kamu cantik sekali. Seru Eun-bi saking senangnya setelah melihat Seol-ah. Eh, terima kasih, ucap Seol-ah. Uni, ayo selfie. Aku akan memamerkannya pada temanku, ucap Eonbi dengan girangnya. Iya, tentu, ucap Sela. Kamu melihat ke arahnya dan berkata di dalam hati, yang satu ini apa sifatnya sama dengan Taiso? Pikir dalam hati sedangkan Taiso masih terpukul dengan ucapan Eonbi. Aku, umur 40 tahunan, ucap Taiso dengan sangat terpukul karena ucapan Eonbi. Namun, tiba-tiba Kim Sion mengulurkan tangannya dan ingin berjabat tangan dengan Kang Wo. Senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak tentangmu dari Tai So Min. Namaku Kim Si-hon. Ucap Kim Si-hon memperkenalkan diri kepada Kang Wo. Kang Wo menoleh ke arah Kim Si-hon dan berjabat tangan. Aku baru level 12. Belum lama ini, aku mendapatkan track rank A. Seperti yang bisa kau lihat, aku tipe warrior, dan Eonbi adalah tipe mech dengan track rank B. Maaf, bocah itu memang sedikit hyperaktif. Ucap Kim Si-hon menjelaskan track ranknya dengan track rank Eonbi. Dan kenapa ia seperti itu? Kang Wo hanya tersenyum setelah mendengar hal itu. Hahaha, tak masalah, kata Kang Wo. Nada bicara yang sopan dan lembut. Intuisi untuk memberikan informasi mengenai anggota kelompok sangat dibutuhkan. Dan ditambah lagi, membangkitkan track rank A di awakening keduanya. Pria ini seperti MC Manhua saja. Di sisi lain, Taiso masih terpukul karena ucapan dari Eunbi dan meratapi hal itu ke tanah sambil menangis dan berkata, 40 tahun. Lalu Taiso mendongak ke atas dan melihat ke arah Kangwoo dan berkata, bagaimana menurutmu, Hyung Nim? Mereka berdua terlihat bisa diandalkan, bukan? Kangwoo pun berpikir sesaat dan berkata, kurasa begitu. Sambil berkata di dalam hatinya, sejujurnya, aku tak merasakan niat jahat dari mereka. Tak seperti anggota Andras. Bukankah aku sudah bilang, aku punya mata-mata yang baik untuk menilai orang lain? Keke Taiso untuk membanggakan dirinya kepada Kangwoo. Kalau begitu, kenapa orang sepertimu hampir mati dihajar oleh anggota partimu sendiri? Tanya Kangwoo sedikit kesal kepada Taiso. I, itu, itu, itu takdir yang diberikan langit agar aku yang bisa bertemu Hyung Nim. Itulah yang namanya takdir, ucap Taiso dengan memberikan alasan yang tidak masuk akal dan tersenyum kepada Kangwo. Kangwo hanya diam, mendengar hal itu sambil menyipitkan matanya ke arah Taiso. Lalu, Taiso mengalihkan pembicaraan. Bagaimana menurutmu party ini, Hyung Nim? Lumayan kan? Ucap Taiso sambil mengarahkan pandangannya ke arah Seol A. Hyunbi dan Sion Nim yang sedang berfoto ria. Kang Woo pun menghela nafas lalu melihat ke arah Hyunbi dan Sihon. Ia berpikir sejenak tentang ucapan dari Taiso. Lalu berkata, komposisinya tidak buruk. Sambil berkata dalam hati, satu tanker, the Mac Dealer, close range dan long range.
dan bahkan seorang healer yang bisa menggunakan buff dan healing secara bersamaan. Ini adalah party 4 orang yang optimal. Yang bagus, cuman komposisinya saja. Ada 2 pemain yang mendapatkan track rank A saat awakening, dan sisanya juga memiliki track rank B. Memang, tim seperti ini cocok untuk meng-carry orang lain. Bagus sepertinya sudah cukup. Kang Wo merasa puas dari hasil kerja Taiso dan berkata, "Aku akan menemani kalian hunting hari ini." Hyung Nim juga pergi dengan kami, ucap Taiso dengan rasa ingin tahu. Iya, aku akan melihat dan memberitahukan kelemahan kalian, ucap Kang Wo sambil melangkah menuju gate rank B. Mendengar hal itu, Taiso sangat bersemangat dan berkata, "Oh, kalau itu sarang Hyung Nim, pasti bagus. Terima kasih Hyung Nim," ucap Taiso dengan sangat girangnya mendengar hal itu. Yeon Bi tidak menyukai hal itu dan berkata kepada Taiso, "Berisik!" Kang Wo juga setuju atas ucapan Yeon Bi dan berkata, "Ah, berisik sekali." Lalu menoleh ke belakang ke arah Taiso. "Kalau begitu, mari kita langsung masuk ke gate-nya. Aku hanya akan menonton dari belakang kalau situasinya tak terlalu berbahaya. Jadi jangan lengah." Aku mengerti, ucap Taiso mengikuti dari belakang. Kamu berkata dalam hati, "Aku tak punya rencana untuk meng-carry dan leveling mereka saat ini. Hal itu cuma akan merusak pertumbuhan mereka. Aku harus mengawasi sedikit lebih lama lagi." Tapi sepertinya mereka pantas untuk diharapkan. Mereka berlima pun masuk ke dalam gate rank B. Beberapa jam kemudian, saat mereka di dalam gate, mereka berlima berhadapan langsung dengan para troll di dalam hutan. Sontak Taiso, Seola, Eonbi, Siohim, dan mengambil posisi yang sesuai dan menjaga satu sama lain. Salah satu troll langsung menyerang Taiso dengan sigap. Taiso menggunakan tamengnya dan menahan serangan itu, serta menghempaskan para troll itu ke tanah. Hahaha, bagaimana dengan serangan itu, bajingan? Seru Taiso dengan begitu semangat. Para troll itu pun mengalami banyak luka, lalu Eonbi dengan cepat menggunakan sihir petirnya dan mengeluarkan serangan andalannya. "Lightning Shock," ucap Eonbi sambil mengerahkan tongkat sihirnya ke arah mereka. Sontak, petir besar pun menyambar para troll itu dengan begitu cepat. Eonbi lalu menoleh ke arah Taiso dan terkejut setelah melihat ada 5 troll yang siap menyerang ke arah Taiso. "Taiso, opa! 5 di belakang!" seru Eonbi memperingatkan hal itu ke arah Taiso. "Oke," ucap Taiso lalu menghajar mereka dengan perisainya. Taiso menggunakan skillnya dan Eonbi pun berlindung di belakang Taiso. Taiso pun memancing para troll itu ke arah mereka berdua dengan agronya. "Di sebelah sini," seru Taiso ke arah mereka. Para troll itu menoleh dengan cepat ke arah Taiso, lalu dengan begitu cepat menyerangnya. Taiso berkata, "Sekarang majulah," seru Taiso kepada para troll. Seolah pun langsung mengeluarkan sihir buff serta sebuah serangan secara bersamaan dan menyerang para troll itu dengan sihir panah cahayanya. "Energy of Light," ucap Seolah. Sihir cahayanya pun begitu besar, terang dan memberikan buff HP serta menyerang para troll itu dengan Row of Light. Taiso pun terbantu dengan hal itu. "Oh, terima kasih kakak ipar," seru Taiso kepada Seolah. Seolah membidik para troll itu, lalu menyerang mereka dengan Row of Light-nya. Serangannya pun langsung mengenai para troll itu dan mengakibatkan luka begitu besar bagi mereka. Taiso langsung mendorong mundur mereka. "Hira!" seru Taiso sambil memukul mundur para troll tersebut. Troll itu pun terpukul jatuh mundur hingga ke belakang. Dengan sigap,
Sihon mengambil kesempatan itu dan menebas mereka dengan pedangnya. Sihon pun bergerak dengan cepat dan menebas mereka layaknya seorang veteran warrior kepada mereka. Para troll itu berjatuhan dengan tangan dan kaki mereka terpotong berserakan di tanah. Taiso pun menghela nafas. Ia berkata, "Wow, tapi ini tak terlihat seperti skill orang yang cuman hobi," ucap Taiso dengan begitu gerangnya. Sihon tertawa mendengar ucapan dari Taiso. Ia berkata, mereka berempat pun mendongak ke atas dan melihat Kangwo menyaksikan hal itu di atas dahan pohon. Taiso berkata, "Bagaimana Kangwo Hyung Nim? Bukankah semuanya punya skill yang hebat?" Ucap Taiso tersenyum bangga kepada Kangwo. Kangwo hanya diam saja dan berpikir sejenak melihat pertarungan mereka melawan para troll itu. Taiso pun bingung melihat hal itu dan berkata, "Hyung Nim," ucap Taiso dengan bingung. Kangwo turun dari pohon. Ia mengatakan, "Pertama, aku akan memberitahukan beberapa hal yang harus kalian benahi. Melihat dari cara mereka bertarung melawan para troll itu, pandangan Kangwo pun serius melihat mereka berempat, karena ia belum bisa menemukan hal yang cocok dari mereka berempat. Taiso, Yeonbi, Seol-a, dan Sehon pun kebingungan mendengar hal itu. Kangwo berkata dalam hatinya, "Tidak, sebenarnya kalian semua penuh dengan hal yang harus diperbaiki," ucap Kangwo di dalam hatinya sambil melihat mereka dengan serius. Dan sampai di sini saja video kali ini. Jangan sampai ketinggalan video selanjutnya.